Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragil YouTube dimanapun Anda berada, semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin. Nah, buat sahabat semua PMI yang mau pulang ke Indonesia, mesti tahu dulu ya, betapa pedulinya Presiden kita Bapak Jokowi kepada kita semua PMI. Dan untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, wajib tahu juga ya, apakah Anda masih tega memanfaatkan PMI atau TKI yang mau pulang ke kampung halaman setelah landing dari pesawat. Nah, buat Anda semua, simak dulu pesan dari Bapak Jokowi yang disampaikan langsung oleh Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Bapak Benny Ramdhani. Pertemuan kurang lebih 1 jam 20 menit dengan Presiden bertiga. Beliau nampak agak emosional, nadanya tinggi, dan saya percaya dan sangat mengenal Presiden Jokowi karena saat kampanye Pilpres ya 2019, saya dipercayakan sebagai direktur kampanye pemenangan Jokowi Maruf Amin. Jadi saya sangat paham gestur, bahasa, dan pesan-pesan yang selalu disampaikan di setiap apa yang disampaikan oleh Presiden. Beliau menekankan beberapa hal pada saya. Mas, saya nggak mau lagi ada anak-anak bangsa tiba di tanah air, mereka terlantar di bandara, mereka menjadi objek pemerasan yang dilakukan oleh aparat. Dan Presiden ternyata memiliki ya informasi yang sangat kuat. Ya saya nggak aneh. Kita kadang-kala karena banyak interaksi, relasi, kita punya banyak informasi, apalagi seorang Presiden. Beliau mengatakan bagaimana anak-anak bangsa diperas di bandara, bahkan mereka digiring ya untuk diarahkan ke loket-loket penukaran dolar. $1 dipaksa hanya dibayar 10.000, padahal harusnya 13.000. Dan loket-loket penukaran dolar itu menjadi bisnis oknum-oknum tertentu di bandara. Ya, otoritas bandara bermain dan oknum-oknum BP2MI. Saya selalu ingin fair membuka ini sebagai masalah bersama. Saya ingin fair tidak hanya menunjuk hidung lembaga lain, oknum di lembaga lain yang brengsek, tapi yang brengsek di internal lembaga yang saya pimpin, saya harus ungkap juga ke publik. Ini fairness ya. Kalau semangatnya adalah melakukan pembenahan, perbaikan. Nah, kemudian mereka digiring kadangkala ke mobil-mobil roda 4 ya, kendaraan yang itu juga menjadi bisnis oknum-oknum tertentu termasuk oknum ya yang mengatasnamakan BP2MI dulu dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka tidak membayar biaya tambahan diturunkan di tengah jalan. Bisa dibayangkan kejahatan-kejahatan ini berlangsung lama. Dan itu dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang dihinakan martabatnya. Karena kalau tidak ada upaya menghinakan martabatnya, tidak mungkin ada eksploitasi, tidak mungkin ada pemerasan, tidak mungkin ada penindasan. Nah, kemudian dari hal-hal seperti itu Presiden menyampaikan lagi, Mas, saya tuh kasihan loh, mereka kalau datang dari luar negeri, apalagi perempuan, ya, di punggungnya ada ransel, kemudian koper di tangan kiri kanan, mungkin barang-barang termasuk yang dibelanjakan untuk oleh-oleh keluarganya, pemberi kerja, majikannya, untuk oleh-oleh di kampung halamannya, itu mereka harus antrian panjang di imigrasi, berdesak-desakan. Padahal kan ada jalur di imigrasi itu yang ya khusus, tidak perlu antri, dan mereka disebut ofisial diplomatik. Ini dari Presiden loh, disampaikan pada saya. Saya tahu maknanya, arahnya kemana, tapi saya dengarkan terus. Kemudian bagaimana mereka terlantar ya, misalnya mau berangkat 4 jam nunggu di bandara, mereka harus mampir di mana gitu ya. Sementara ada orang-orang terhormat punya lounge, punya tempat istimewa, punya tempat rehat, fasilitasnya istimewa dan segala macam lah, baik berangkat maupun tiba. Presiden langsung perintahkan pada saya, Mas, bangunkan lounge untuk pekerja migran Indonesia. Kita ingin mereka adalah orang-orang yang memiliki martabat dan dihormati oleh negara. Mas, tidak hanya itu, berikan fast track agar mereka tidak perlu berantri-antrian panjang, berdesak-desakan, berikan jalur khusus sebagaimana yang dinikmati oleh para ofisial diplomatik. Ya. Presiden berpikirnya jauh, ya, visioner. Termasuk, Mas, saya itu sering dengar kalau mereka berangkat itu dari mana uangnya? Ayo ya, para pekerja migran. Dulu kalau kita mau berangkat nggak punya uang, itu kemana? Pasti minjam ke rentenir.